Ya, untuk bek ini ya belinya semua bekas semua, Mbak. Oh iya, jadi Jadi, memanfaatkan barang yang memanfaatkan ada di barang yang- sekitar ya, sih, Iya. istilahnya mengubah sampah jadi berkah ya Iya. ini ya Mas ya. Jadi modalnya dikit ya. Iya. Ini per bek ya sekitar Menjadi usaha yang sebenarnya simple ya. simple, Mbak. Sebenarnya simple, sebenarnya cukup simple tetapi potensinya besar. Iya. Karena untuk kapasitas 50.000 butir telur saja hanya membutuhkan ruangan yang tidak terlalu besar ya. Iya. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya berada di Desa Tegal Ampel, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, dan saya sedang bersama satu orang Si Manis kita hari ini, seorang Bapak muda ya Mas? Masih muda kan ya? Masih muda, oke. Kita kenalan bareng-bareng Mas. Iya. Mas Agus ya Iya. namanya ya? Iya, Mbak. Mas Agus ini adalah salah satu peternak ya? Penetasan telur untuk DOD. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penetasan telur bebek. Dan Mas Agus ini bisa dikatakan juragan bebek. DOD ya Mas ya? DOD-nya ya. Nggih, ya. Baik, Mas Agus. Sudah berapa lama menggeluti usaha penetasan bebek ini, telur Iya. bebek ini ya? Kurang lebih sekitar 7 tahunan, Mbak. Oh, sudah 7 tahun? Iya. Udah lumayan lama nggih? Nggih, lumayan. Oh ya, lumayan lama, udah 7 tahun. 7 tahun menggeluti perbebean. Apakah sejak awal mula itu hanya di penetasan saja atau juga lain-lain awalnya itu apa dari beternak bebeknya atau gimana gitu? Oh, awal mulanya itu saya itu dagang ke pasar Mbak. Ya mungkin suplainya itu kurang maksimal. Dagang apa? Bebek juga. Oh, bebeknya. Oh, iya oke dagang Mungkin bebeknya. suplainya kan kurang. Jadi saya berinisiatif Menetaskan ya, sendiri. menetaskan sendiri. Heeh. Jadi kan kapasitas kita itu mengeluarkan berapa gitu kita bisa mengira-ira. Oh, gitu. Jadi memang berawal dari dagangnya dulu ya? Iya, Jadi dagangnya dulu, dari ya. pemasarannya. Ya, Ternyata pemasaran. permintaan pasar tinggi Tinggi, ya. suplainya yang kurang. Kurang, iya. Terus akhirnya Mas Agus berusaha untuk bisa memenuhi suplai itu sendiri. Iya. Seperti itu nggih. Nah, terus Mas Agus, telurnya ini didapat dari mana? Ya untuk mengambil telur itu mengambil ternak-ternak dari sekitaran sini ya sampai ya Sukoharjo barang juga ada, Mbak. Karena kita perbatasan di Di wilayah wilayah, Sukoharjo. iya. nggih. Jadi telurnya diambil dari para peternak yang ada di sekitaran sini iya, saja lah ya. Itu kualitas bibit itu yang bagus yang pangon, Mbak, itu. Oh, jadi bebek yang diangon Iya, yang itu diangon. kualitasnya lebih baik Lebih untuk baik. dijadikan Untuk ditetaskan ya? Untuk ditetaskan bagus. Oke. Daya tahannya itu lebih bagus Lebih daripada ya 100% di kandang. Yang di kandang. Oh, gini. Nah, baik Mas Agus, ini kan penetasan telur. Nggih. Tadi mengambil bahan bakunya dari di sekitar kita. Iya. Nggih. Kemudian alatnya. Alat yang dipakai untuk penetasan ini apa aja yang kita pakai, Mas? Untuk kebutuhan ini itu. Ya, untuk bek ini ya belinya semua bekas semua, Mbak. Oh iya, ini Jadi, memanfaatkan barang yang memanfaatkan ada di barang yang- sekitar ya, sih, Iya. istilahnya mengubah sampah jadi berkah ya Iya. ini ya Mas ya. Jadi modalnya dikit ya. Iya. Ini per bek ya sekitar 300. 300. Iya, Oh, Mbak. jadi terjangkau lah istilahnya Iya. segitulah ya. Tapi kalau beri baru ya sekitar 600-700, Mbak, itu. Oh, nggih. Itu kan dari boxnya kita bisa pakai yang bekas tadi Bekas, ya. Dan ya. ternyata itu yang pun penting berkualitas. yang penting berkualitas, betul. Nah, terus Mas ini kan dari ini, kemudian kan penetasan telur itu tergantung dari suhu ya. Iya, suhu. Mbak. Suhunya diciptakan atau dibuat melalui lampu. Lampu ya. Atau bolam itu tadi. Nah, pasti kan kebutuhan listriknya besar. Ya lumayan besar, Mbak, ini. Yang Mas Agus punya sekarang punya berapa kapasitas berapa ini Mas untuk penetasannya Mas? Untuk kapasitas ini semua sekitar 50.000, Mbak, yang di sini itu, Mbak. 50.000 telur Iya. bisa masuk. Iya, bisa masuk ke sini. Ya, Ini kan kayaknya boxnya berapa ya, 2 meter kali 1 meter atau ini ya? Iya, sekitar, Mbak. Dalam satu box ini dia bisa mencukupi untuk berapa butir telur ini, Mas? Untuk yang ini kapasitas 450, Mbak. Nanti kan lewati sortir kan jadi Masuk pertama 450 telur. Ya. Oh, oke. Nanti kan hari pertama kan kita sortir yang ada bibitnya, kalau enggak kita bisa buat konsumsi lagi juga bisa. Kan masih baru 1 hari, Mbak. Oke, jadi satu box ini kapasitas sekitar 450 ya. butir dan Mas Agus punya dalam satu rumah ini 50.000
telur iya. puyuh telur Telur bebek bebek, bisa ya. masuk di sini. Oke gitu. Nah Mas, tadi kan yang pertama yang penting kita punya box untuk penetasan. Iya. Kemudian kita tergantung dengan suhu yang diciptakan ya. dari lampu itu tadi kan ya. Iya. Nggih, itu poin pentingnya ada di dua itu. Satu kualitas telurnya, dua di lampu. Lampu oleh suhu ya. Ya, Kali oke. rezeki nih apa ya. Kali rezeki nih. Oke, yang satu dulu Mas, tentang sortasi bahan bakunya atau telurnya. Iya. Tadi kan jenengan ngambil dari peternak-peternak lokal. Iya. Caranya jenengan mensortasi telur-telur itu mana yang masuk, mana yang enggak, itu caranya bagaimana? Ya, belum awal masuk kita sortir Mbak, yang kulit keras, terus ada yang bulat, itu nggak masuk, kulit tipis, itu kita sortir. Kalau yang kulit tebal kita buat asin. Kalau yang udah memenuhi kapasitas kita masukkan ke mesin. Oke, jadi yang dipilih itu adalah bukan yang bulat tapi yang lonjong. Lanjang ya Mbak. Satu yang bukan yang bulat tapi yang lonjong telurnya. Iya. Kemudian dua yang kulitnya tidak tebal. Iya. benar. Jadi lebih memilih yang kulitnya Ya sedang-sedang ya, Mbak. sedang-sedang Iya. saja. Oh iya. Nek kalau awal terlalu berat mungkin susah dia Susah, untuk keluar ya, untuk keluarnya susah. Mungkin Jadi ada dua bibitnya itu. ya Mbak. Mungkin ada bibitnya tapi kan untuk mecahnya itu mungkin agak susah. kesulitan. Oke. Jadi yang penting di dua itu. Iya, Mbak. Bentuknya itu yang Bentuknya ya lonjong. itu ya Yang kedua kulitnya tidak terlalu tebal sama nggak terlalu tipis gitu. tidak terlalu tebal dan tidak terlalu sedang-sedang saja lah seperti itu ya Mas Agus ya. Terus Mas, ini caranya melihat bahwa ini nanti telur ini nanti ada bibitnya Iya. atau tidak. Untuk Itu jenengan pakai apa itu? penyedotan pakai lampu Mbak, pakai sinar niki Senter. flash, Oh, HP flash, juga nggih, bisa. heeh. Untuk yang satu hari itu nanti ada kayak sejenis kelenteng gitu lah Mbak. Kayak ada titik. Iya tumbuh titik. gitu Iya. ya, kayak titik, Nanti kalau titik udah gitu. selama 3 hari 4 hari kita udah kelihatan kayak sarang laba-laba gitu. Oh, kayak gitu. Oke, anggaplah telur tadi terseleksi dan bisa masuk ke sini ya Iya. Mas ya. Terus kalau suhu yang dipakai itu minimal mencapai berapa atau range suhu yang dipakai untuk penetasan itu kira-kira di suhu berapa derajat? Kalau yang itu normalnya 39 Mbak, tapi menyesuaikan umur telur Mbak. Umur telur itu sekitar 3 minggu itu kan mengeluarkan udah ada nyawanya, jadi mengeluarkan panas sendiri. Oh, gitu. Jadi suhunya agak dikurangi. Oh iya, mungkin penetasan telur itu butuh waktu berapa lama tuh Mas? 28 Mbak udah 28 selesai. hari itu, dan dalam 28 hari itu panasnya beda-beda yang Beda-beda, diberikan. ya. Oh gitu. Mungkin cuaca mau kan beda-beda Mbak. Kalau siang itu terlalu panas mungkin bisa direndahkan. Dikurangi. Iya, nanti kalau mulai agak malam itu dinaikkan lagi. Suhunya dinaikkan Ya. lagi. Nanti kalau habis mau subuhan itu kan dicek ada yang kedinginan atau enggak, mungkin kan Kalau suhunya kurang kedinginan stabil. kita Iya. lakukan treatment Iya. gitulah ya. Itu berarti jenengan setiap hari ngecek ada jam-jam tertentu, ya, jam-jam Mbak. kritis lah istilahnya seperti itu yang Iya. harus memang dicek gitu ya. Iya. Oke, Mas Agus, ini tadi kan menjadi usaha yang sebenarnya simple ya. Simple Mbak. Sebenarnya cukup simpel, tetapi potensinya besar. Iya. Karena untuk kapasitas 50.000 butir telur saja hanya membutuhkan ruangan yang tidak terlalu besar ya. Iya, Artinya bisa ditumpuk lah sampai Ya, sebatas ini- mana kita bisa menggapai lah tangan Iya, kita Mbak. seperti itu ya. Yang penting kan kita suhu teratur gitu aja. Nah itu tadi kan terus kemudian tadi ya yang hari pertama tadi kita bisa ngecek bahwa di hari pertama tadi Mas Agus bilang ini nanti udah ketahuan. Iya. Ini akan netes atau enggak itu udah ketahuan. Iya. Jadi begitu kita memasukkan ke dalam box ini, misalnya 450 tadi, besoknya kita cek satu-satu. Iya. Itu akan umpamanya ketahuan. Kita ngatakan masukkan sore ya Mbak, nanti besok sore kita torongi. Satu-satu ya, Iya, dicek satu-satu ya. satu-satu ya. Nanti akan udah terlihat mana yang Iya, udah terlihat. netes dan enggak itu sudah Iya. seleksi awal di Kalau hari netesnya pertama. kalau enggak itu enggak tahu, cuman ada titik. bibit-bibitnya. Oh Itu ya. Oke. Jadi hari pertama adalah penentuan ada titik tumbuh Bibit, atau calon bakal Calon janin bibit, lah iya, ya, bakal janin DOD-nya itu tadi. Terus kemudian proses. Iya. Terus apakah ada waktu titik kritis lagi untuk pengecekan itu tadi? Pengecekan itu waktu kritis itu kalau telur udah masuk umur sekitar 21 hari Mbak. Mungkin kan panasnya lebih Lebih ngepol, tinggi, ya. iya, lebih Mungkin tinggi. nggak pakai lampu aja udah ketahuan, panas, ya. udah ketahuan, Udah ya. panasnya udah sampai. Oh, pakai tangan saja kita udah tahu. Udah tahu Karena Mbak. dia butuh panas seberapa gitu. Iya. Oh ya, jadi tangan saya harus mulai membiasakan ini ya untuk ngelus-elus si telur-telur ini. Jadi nanti saya kalau pengalaman lama-lama tahu ya ini Iya Mbak, mau jadi pengalaman atau itu lebih penting ya Mbak. Iya.
Oke Mas Agus, kan nanti kan sampai di 28 hari ya, Iya. akhirnya dia menetas. Biasanya berapa persen sih penetasan yang biasanya Mas Agus Kalau alami gitu? kapasitas ini Mbak, paling minim 60%, 65 gitu. 60%, 65 Iya. itu yang menetas nggih. Iya. Dari seleksi awal, misalnya kita masuk ke 100 gitu. Iya. Hari pertama tadi kan kita cek kan ya. Enggak, itu kalau 60-65 itu umpami lebet masuknya 450 ya persentasannya itu, Pak. Oh, Itu yang itu hitung Yang dihitung dari awal. dari awalnya. Iya. Oke, dari awal itu sekitar 65% Persen, nggih. ya. Itu tingkat penetasannya. Kalau untuk pengalaman Mas Agus itu udah bagus nggak dengan 65% penetasan kayak gitu itu? Iya, untuk kalau harga udah mencapai ya Udah itu nutup biaya, gitu. 50% aja udah, mungkinan udah. Atau itu tadi karena dipengaruhi oleh dua hal ya, Iya, satu Mbak. bahan baku, yang satunya adalah suhu tadi Suhu, ya, suhu tadi itu tadi ya. Nah Mas, kan karena 65% berarti ada sekitar 35% telur yang tidak menetas. Iya. Nggih. Dan itu dihitung dari awal. Dari awal ya. Kalau tadi yang hari pertama setelah masuk pertama itu tadi kita udah tahu mana Iya. yang nggak ada titik Iya. janinnya tadi, itu masih bisa dikonsumsi. Konsumsi ya, Mbak. Jadi kalau udah umur 3 hari lebih itu buat pakan Oh, bebek bisa, buat pakan lele juga bisa. Bukan Oke, jadi pakan berarti alternatif. yang hari pertama masih bisa dikonsumsi, Iya. tapi lewat dari 2 hari sudah tidak bisa tidak dikonsumsi bisa. manusia, artinya Iya, ngoten nggih. iya. Tetapi itu pun tidak menjadi sampah karena Iya. bisa dimanfaatkan untuk pakan. Pakan alternatif ya. Alternatif Ya, pakan. untuk pakan bebek pedaging atau pakan lele juga bisa. Itu kan masih bentuk mentah cair itu ya Mas ya? Ya, tapi kan kita godok dulu, Oh, Mbak. direbus. Ya, direbus Oh, nggih, dulu. direbus Nanti dulu. kalau bisa kan ya punya gilingan, jadi kan lebih enak. Oh, lebih enak. setelah rebusan basah itu Ya, digiling. digiling nanti kan buat campuran bekatul sama konsentrat gitu. Kembali lagi ke bebek. Iya. Tapi bebek Pedaging, ya. Oh, oke. Nggih. Terus kan nanti itu kan diseleksi beberapa hari gitu ya Mas Iya. ya. Terus nanti di produk akhirnya setelah menetas gitu, apakah juga kadang masih ada tersisa telur-telur yang istilahnya majer gitu Oh, ya? masih Mbak ada. Itu ya kalau per box itu perkiraan ya sekitar 30. Parah-parah ya 50. Oh gitu ya. Ya itu bukan lele bisa, buat pedaging juga bisa. Jadi tetap masih bisa dimanfaatkan ya, Iya, ini iya. untuk telurnya. Ya belum bisa memanfaatkan gitu, cuman cangkangnya Mbak. Oke, cangkangnya ini jadi PR ini nanti. Mungkin ada masukan dari para pemirsa Pojok Si Manis ya. Kita manfaatkan cangkang bebek, telur bebek ini untuk apa? Sebenarnya sudah bisa dicoba untuk pupuk ya. Iya, Mungkin Mbak. nanti kita bisa coba Ya, untuk cuman pupuk. caranya itu Caranya, belum oke. Nanti ketemu. kita coba cari caranya bareng-bareng. Kemudian Mas Agus, ini kan udah anggap aja selesai Iya. sampai dia menetas. Dia disebut dengan DOD ya, Iya, DODAK itu ya, iya. DODAK itu tadi. Kemudian pemasarannya Mas Agus. Untuk pemasaran kita ada partner kerja Mbak. Ibaratnya itu ada teman yang udah nyuplai ke luar daerah di sini. Jadi pasti diambil. Pasti diambil Mbak. Tapi Dan selalu laku. ya alhamdulillah selalu laku. Oh ya, alhamdulillah selalu laku dan kurang-kurang gitu. Iya. Oh, iya. Saya bisa bantu untuk cabang usaha yang tempat lain gitu ya, Mas Agus ya. Jadi untuk pemasaran nggak ada masalah istilahnya Ya seperti untuk itu. pemasaran alhamdulillah nggak ada. Nggak ada masalah, permasalahan iya. karena permintaannya masih tinggi dan suplainya kita masih kurang gitu lah Iya. seperti itu ya. Kemudian Mas Agus, kalau tantangannya ketika telur itu sudah menetas menjadi DOD itu tadi, apakah ada kematian atau misalnya kayak serangan penyakit atau apa ketika dia baru berumur 1 hari itu? Kalau untuk DOD itu rawan penyakit Mbak. Kalau di atas umur 10 hari untuk seminggu itu baru kena penyakit. Oh, jadi kalau dia lagi netes itu masih istilahnya Istilahnya masih belum bersih lah ya? masih Oh, bersih, iya. gitu. Dan itu langsung keluar di sehari itu? Iya, umur sehari jadi selesai netas semua kita kirim ke pelanggan. Udah. Jadi Mas Agus nggak usah ngasih makan? Ya, Sampai untuk berapa ngasih hari makan gitu? itu cuman nunggu yang belum netas, Mbak. Jadi kalau udah netas ya udah kita kirim. Oh, karena dalam satu batch ini tidak selalu netas bersamaan? Enggak bersama Oh ya. gitu. Rentangnya berapa Mas? Misalnya satu batch ini selesai di berapa hari baru netas Kalau semua gitu? untuk suhunya itu pas Mbak, itu satu hari 1 malam selesai. Selesai. Iya. Tapi kalau pas suhunya nggak Suhunya pas, nggak stabil mungkin ya lebihnya ya 1 hari kadang 2 hari baru selesai. baru selesai. Oh, Iya. berarti ini seninya di permainan suhu tadi ya? Iya. Seninya itu, dan polanya apakah sudah ketemu fixnya segini gitu, apa masih mencari-cari gitu? Ya
untuk selama ini udah ketemu ya Mbak ya. Saya mengawali ini nggak belajar sana sini, kita belajar sendiri. Jadi untuk problem-problem itu bisa mengatasi. Mungkin untuk belajar ke lain itu beda metode, jadi ya malah bingung sendiri. Jadi kita spesifik lokasi lah ya, kearifan lokal. Kalau suhu Tegal Ampel itu segini lah, seperti itu. Kemudian cuacanya seperti apa itu ya mungkin memang lebih pas untuk dipelajari sendiri gitu ya Mas. Oke Mas Agus. Nah itu tadi kan pemasaran nggak ada masalah, hama penyakit juga karena dia masih steril ya, masih ada di sini, berarti masih steril. Kemudian suhunya juga masih seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya Mas Agus, kan tadi istilahnya diambil oleh rekanan gitu ya. Nah, apakah ada masalah dengan pembayaran atau pihak luar? Kan kadang-kadang kita itu kepercayaan itu agak untuk selama ini nggak ada masalah Mbak. Cuman ya saya kemarin nyoba kirim sendiri, malah saya yang kena. Jadi udah bagi rezeki aja, percaya sama orang lain gitu ya. Ya mungkin karena ya untuk menambah pendapatan gitu. Oke Mas Agus, dari 7 tahun waktu yang jenengan geluti di usaha penetasan telur bebek ini, tantangan terbesarnya di mana? Untuk tantangan terbesar itu ini Mbak, cuaca ini loh, El Nino ini. El Nino kemarin karena suhunya terlalu panas terlalu panas Mbak. Itu kapan netesnya itu nggak terlalu baik. Persentase penetasannya turun karena dampak El Nino. Tapi bukankah ketika panas kita bisa mengurangi lampunya, suhu dari lampu? Apakah itu juga ternyata mempengaruhi ya? Enggak pengaruh Mbak. Oh gitu ya. Jadi memang cuaca globalnya global ya, itu istilahnya. Jadi kita mainkan lewat lampu juga kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Oke. Padahal kemarin harusnya pas harga tinggi ya kalau kayak gitu tuh ya. Ya, untuk harga tinggi itu bebek itu paling menginjak bulan Januari, Pak. Januari kan panenan semua merata. Januari nanti sampai. Maksudnya panen padi ya. Oh, karena suplai makanannya bebek yang diangon itu dari sawah. Kalau bebek itu petani mulya, bebek juga ngikuti. Gitu. Ya menarik ya ini ya. Mas Agus nyaman dengan usaha ini ya? Ya alhamdulillah untuk ini nyaman Mbak. Iya karena menghasilkan banyak sebenarnya. Diem-diem loh ini nggak ketawa loh ini di desa yang istilahnya kita agak perbatasan dan ini jadi Klaten paling etan istilahnya dikatakan seperti itu. Ternyata kita punya penetasan telur dengan kapasitas per minggunya berapa Mas? Kalau per minggu 2 kali masuk itu sekitar 8.000 Mbak. 8.000 ekor per minggu. 8.000 telur. 8.000 telur per minggu. Per minggu ya. Sekali masukkan saya kan jadwal Senin sama Jumat Mbak. Tapi kan netesnya nanti Senin sama Selasa sama Sabtu. Jadi ada sela waktu untuk istirahat. Jadi usaha ini aja udah harian ya kayak pegawai kantoran ya, jamnya ini harus dicek ya. Jamnya itu lebih dari kantoran ya. Tetapi menyenangkan karena ini dilakukan di rumah gitu dan apa istilahnya menjadi usaha yang iso disambi dengan hal yang lain seperti itu. Nah, untuk Mas Agus satu lagi kalau untuk pemasaran, kemudian pemanfaatan untuk warga sekitar sini bagaimana? Untuk pemanfaatan, apakah ada yang ikut-ikutan usaha kayak Mas Agus ini gitu maksudku? Kalau usaha itu enggak ada Mbak yang penetasan itu. Kecamatan Karangdawa kemungkinan cuma sini. Dan kemarin sebagai informasi, Mas Agus ini menjadi bagian dari kelompok ternak itik yang ada di Karangdawa, kemudian maju lomba ke provinsi. Juara berapa kemarin Mas? Kemarin juara 2 Mbak. Juara 2 Provinsi Jawa Tengah. Nah itu salah satunya adalah karena di kelompok ini selain beternak bebek juga ada penetasan ada itu ya Mas ya. Telur asin sama itu Mbak yang itu perlombaan itu yang menang berkaitan sama ini kerupuk. Jadi semua itu terkelola semua. Nah tadi kan kita sudah ngobrol ya bahwa ini itu bisa dikatakan zero waste, artinya tidak ada sampah yang tersisa karena baru hari pertama dicek aja dia udah ketahuan mana yang jadi bakal bebek mana yang enggak, dan itu yang enggak lolos pun bisa dimanfaatkan. Kemudian yang enggak yang nggak menetas sampai dengan di akhir itu tetap bisa dimanfaatkan. Ya. Tinggal satu PR-nya Mas Agus yaitu memanfaatkan cangkang telur bebek. Itu ya Mas Agus ya, itu jadi PR kita. Ini kan menarik sekali Mas Agus ya. Sekarang saya tanya yang lebih pribadi lagi, modalnya bagaimana ini? Modal awalnya itu ya itu dimodali Mas saya Mbak. Dari dulu kan saya nggak punya modal ya, terus saya minjem kakak saya.
Dulu saya dipinjemin 30, Mbak. 30 saya beli indukan 200 sama mesin 10 saya manfaatkan. Ya alhamdulillah bisa bertambah-tambah. Terus kena corona itu jatuh lagi. Berdampak ya, Mbak. Jatuh ya terus kita menggeluti yang udah gawaannya seperti ini ya, kita maju teruskan lagi, ya. Bisa lagi ya. Alhamdulillah udah kalau memenuhi kapasitas ya, kalau manusia karpe ya mau lagi, tetapi kapasitas 50.000 ekor ini sudah mencukupi lah ya untuk usaha. Kalau mencukupi, kalau keadaan seperti ini nggak cukup, Mbak. Masih kurang ya? Masih kurang. Jadi peluang usahanya masih lebar lah ya, lebar, ya. Gitu. Baik, Mas Agus, kalau nanti ini kan menarik ya, mungkin untuk para kaula muda, yang para pemuda-pemuda yang kalau mau terjun di bidang pertanian, mungkin ada yang tidak punya kemampuan di olah tanah sawah, ini bisa jadi alternatif kegiatan lah. Boleh nggak kalau ada yang mau belajar ke sini? Boleh, Mbak, saya terbuka ini. Oke, terima kasih. Kemudian kalau mau pesen DOD-nya juga bisa kan ya ke sini? Bisa, Mbak, bisa. Oke. Nanti bisa kita minta nomor HP-nya, kita cantumkan di description. Oh, bisa. Ya, oke. Nah, nanti mudah-mudahan melalui podcast ini dengan teman-teman Pojok Simanis ini kita semakin mengenal potensi yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, salah satu potensi Kabupaten Klaten itu ternyata tersembunyi ada di sini, yaitu penetasan telur DOD. Gitu ya, Mas Agus ya. Terima kasih sekali para Bapak Ibu. Baik teman-teman Sobat Tani, demikian tadi kita menggali informasi tentang penetasan telur bebek, dan ini menjadi salah satu usaha di bidang agro yang cukup menjanjikan. Kita bertemu lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten.